ketiga, tahun keempat, tahun kelima, terus pergaulan makin hari makin, iya kan, tidak begitu baik lah pergaulannya. Ya, tapi ke gereja katanya ya. Rajin. Ada mesbah keluarga. Podcast Kana bersama Pastor Dusia Silaban. Setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bapak Ibu yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah. Yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama, tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kepribadian, kejiwaan, tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian, yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup, yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung Podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di bawah ini. Saat ini di studio Podcast Kana sudah hadir Bung Edwin Salhuteru. Puji Tuhan. Selamat datang di studio Podcast Kana, Bung Edwin. Bung Edwin sudah menikah dan punya 2 anak, betul ya? Betul. Bapak Ibu kalau sudah nonton ya episode Ibu Elia ya, nah beliau ini adalah suami daripada Ibu Elia. Hari ini kita akan dengarkan versi dari suami ya. Nah waktu ketemu dengan Ibu Elia katanya itu diangkot ya pertama kali ya. Betul. Kok bisa suka sama seorang wanita tuh ketemunya di angkot? Jadi kebetulan waktu itu saya sama teman saya mau ke rumah teman juga. Oh, oke. Ke sekitar Alam Sutra. Alam Sutra. Kami kan naik angkot dari Tangerang. Iya. Ya kan, ketemu istri saya naik angkot di Kebun Nanas. Oh, oke. Sekitar satu angkot saat itu. Betul. Saya lihat-lihat kan. Ini ada, ya kan, cewek kan. Oke, ya. Ini menarik juga buat saya sih. Gitu. Ya. Pandangan pertama mencuri perhatian Bung Edwin pada saat itu. Ya. Kok bisa? Iya, saya lihat nih. Satu putih orangnya kan. Oke. Putih. Ya. Iya. Iya. Badannya juga bagus kan, gitu kan. Wow. Kan bagus juga sih. Oke. Dan kok berani menyapa pada saat itu? Waktu itu saya kan sama teman. Iya. Teman kan colek saya. Iya. Orang Ambon juga kan. Iya. Bagus tuh. Oh. Oke. Dia kan colek-colek saya. Iya. Saya memberanikan diri. Kepanggil kakak aja kan. Oh, oke. Kak baru pulang kerja kak. Iya. Saya bohong dia juga. Saya pikir dia orang Batak. Oh, pikir orang Batak. Saya orang Batak. Oh, nggak kelihatan Chinese gitu ya? Kelihatan kan. Oke. Kak baru pulang kerja. Iya, saya belum kerja. Salam kenal, saya Erwin Tobing. Oh, Erwin Tobing. Dari menyamakan. Saya pikir orang Batak soalnya. Oh, jadi ngaku orang Batak ya? Saya ngaku orang Batak juga. Saya Erwin Tobing. Karena Bung Edwin mengira Ibu Elia orang Batak, jadi ngaku orang Batak. Saya ngaku orang Batak. Dan Ibu Elia nggak tahu. Nggak tahu.
Kan dari Face bisa lihat ini Ambon ini enggak. Tapi dia nggak komplain ya aja kan. Dia aja. Erwin Tobing. Oke. Bagaimana pertemuan pertama di angkot? Pertemuan pertama, setelah itu kan saya turun duluan sama teman. Iya. Saya kan bayar kan. Udah Kak, nggak usah bayar Kak. Saya udah bayar Kak. Oh. Udah bayar. Nomor telepon belum minta ya? Oh, udah minta dulu. Udah minta di situ ya? Dulu. Wah. Kak, saya bisa minta nomor handphonenya Kak. Dikasihlah nomor fax. Iya. Catat aja kan. Catat ya. Catat. Ya, catat. Pas turun saya udah ongkosnya udah bayar Kak ya. Dan apa yang membuat Bung Edwin terus mengejar? Saya mengejar dia kalau saya pikir memang waktu itu usia saya juga kan udah waktu itu mau masuk 30. Oh, oke. Tahun usia saya waktu itu. Jadi ya udah waktunya ya. Iya. Oke. Waktunya saya pikir akhirnya teman saya juga saya kalau itu kan udah ini bagus sudah nih, cocok sudah nih. Oke. Saya membandingkan diri saya juga. Iya, dan telepon terus ya katanya ya. Saya telepon terus. Tapi menyatakan cinta nggak? Waktu itu belum. Oh, belum ya? Belum menyatakan cinta. Tapi telepon terus ya? Terus. Dia pasti tahu, Ibu Elia pasti tahu, ini kode laki-laki nih gitu ya, lagi PDKT gitu ya. PDKT waktu itu kan. Ya. Tapi memang Bung Edwin pada saat itu memang lagi nggak bersama dengan siapa-siapa ya? Tidak menjalin hubungan dengan siapa-siapa ya? Ada ada pacar saya juga, masih ada pacar saya juga. Oh, masih berpacaran juga pada saat itu? Masih ada satu. Ya tapi kan nggak masalah ya, karena kan belum menikah ya. Menikah ya. Ya artinya tuh ya mana yang terbaik lah gitu ya. Dan Ibu Elia tahu nggak kalau Bung Edwin pada saat itu pacaran? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke ya, intinya kejar terus. Iya, kejar terus. Oke. Dia kan takut-takutin saya juga kan. Bapak saya galak. Di rumah saya banyak anjing. Anjing juga galak. Oke. Dan bapak saya galak, anjing juga galak. Bapak saya suka itu pakai golok. Oke. Dia bohongin saya juga, rumahnya di Parung. Oh, rumahnya di Parung. Mungkin dia takut kali kan saya ke rumahnya kan. Oke. Ya berarti ini saling bohong lah ini di angkot ya. Oke. Dan kenapa Bung Edwin tidak mundur? Karena kan udah ditakut-takutin nih, bukan cuman papa yang galak, anjing juga galak. Ya, kita kan memang pribadi saya kan memang karena udah terlatih untuk berani memang. Oke. Untuk berani. Jadi maju terus pantang mundur. Iya, maju terus. Saya nggak peduli mau ngomong apapun, saya nggak peduli. Oke. Waktu mengejar Ibu Elia, pasti Bung Edwin membandingkan ya. Kenapa akhirnya memilih Ibu Elia daripada pacar? Karena saya lihat dia kan orangnya kan sederhana. Orangnya apa adanya aja. Saya kan tidak kebanyakan wanita-wanita sebelumnya kan. Ya. Itulah yang membuat saya tertarik. Wow. Sama dia. Oke. Ya. Dan langsung diputusin pacar pada saat itu? Waktu itu belum. Belum putus. Jadi jalan dua nih? Ya karena pacar saya kejar saya juga terus. Oh. Saya kejar juga. Oke. Jadi ceritanya ini jalan sekali dua lah ini ya? Iya, sekali dua. Pasti bimbang. Pasti bimbang. Mana ini gitu ya? Iya. Pasti sempat bimbang ya, Bung ya? Bimbang juga. Ya iyalah. Ya. Karena yang satu kan dekat rumah saya. Oh, aduh. Berdekatan. Susah untuk pisah. Susah. Deketan. Tetangga. Iya. Yang satu tetangga, yang satu ketemu di angkot. Oke. Iya. Dan kenapa dulu memberanikan diri untuk datang ke rumah? Kan udah ditakut-takutin nih. Ya karena memang saya pikir ini kan jurus saya. Oh gitu? Iya, pikiran saya kan ini jurus saya nih, harus kejarnya sampai dapat. Wow. Terus teman saya juga dorong juga, ini kamu kalau ini orang tepat buat kamu nih. Teman saya ngomong sama saya kan, iya. Udah jangan kamu cari yang lain lagi, ini orangnya ini. Oke. Teman saya. Iya, yang di angkot itu ya? Iya, yang angkot. Udah ini aja lah gitu ya? Ini aja. Udah kamu jangan cari yang lain deh. Saya bilang buat kamu, kalau kamu cari yang lain kamu susah, mendingan ini ya sudah.
fokus. Oke. Ya udah, saya fokus aja udah. Oke. Tapi di orang Ambon ada nggak dari keluarga yang mengharuskan, oh harus sama orang Ambon pokoknya? Nggak ada. Kalau Ibu Elia kan harus sama orang Chinese. Kalau orang Ambon nggak ada. Oh, nggak. Orang tua saya nggak ada. Membebaskan sama siapapun. Sama siapapun. Yang penting seiman. Yang penting seiman. Berarti nggak ada halangan ini ya? Halangan. Oke, semakin yakin ini ya. Oke. Ambon ketemu Chinese. Yeah. Oke. Dan berani datang pada saat itu ke rumah ya? Berani. Oke. Saya kalau datang ke rumahnya bisa sampai jam 1 pagi. Hah? Ngobrol sama siapa? Mamanya. Bukan sama Ibu Elianya, bukan? Ibu Elia juga, tapi sama mamanya. Kalau dia udah ngantuk tidur, ya saya sama mamanya ngobrol. Bapaknya mondar-mandir terus, nggak suka kan? Mondar-mandir terus, nggak negur saya juga kan? Saya cuek aja. Oke. Ini pria Ambon memang begini kayaknya ya, emang pejuang ya. Oke. Tapi Bung Edwin tahu ya kalau papanya memang nggak suka ya? Tahu. Karena kan menurut cerita Ibu Elia sebelumnya di podcast mengharapkan mantunya orang Chinese. Iya. Ini yang datang Ambon, yang ngaku-ngaku Batak. Kan saya dulu kan kulitnya hitam sekali juga. Oh iya bener ya, jadi kelihatan ya. Ya, tampaknya keseram juga, rambut agak panjang juga. Wah, udah. Jadi artinya penolakan mentah-mentah dari papa pada saat itu ya. Dia nggak mau ngomong sama saya. Nggak mau ngomong. Malam Pak, udah gitu. Udah nggak ngomong lagi sampai saya pulang. Jadi Bung Edwin cuma ngomong sama mama ya. Mamanya aja. Mamanya yang agak welcome ya. Welcome mamanya. Dan Bung Edwin cerita langsung ke mama bahwa ya saya suka, saya mau cerita. serius gitu. Iya. Mamanya bilang udah yang penting kamu yang baik aja, Win. Oke. Sama anak saya. Iya. Udah papa kamu usah tanggapi papa lah, papa yang orangnya begitu kata. Oh. Jadi mendapat dukungan dari Ya, ada dukungan. calon mertua wanita pada saat itu ya, perempuan. Wah, ini lampu hijau ini. Ya, akhirnya main terus ke rumah. Main terus seminggu bisa 3 kali, 4 kali. Dan menurut kesaksian Ibu Elia, waktu datang ke rumah, calon mantu gitu ya? Iya, saya ngomong. Calon mantu, kenalan kan calon mantu, Pak. Sama mamanya juga, kayak calon mantu, Pak. Oke. Hebat. Ini cerita yang unik ya. Akhirnya Ibu Elia tahu bahwa sebenarnya Bung adalah orang Ambon. Iya, tahu. Marah nggak? Enggak Ya. Nggak marah dia. Karena saling membohongi ya kan. Ternyata dia juga bukan tinggal di Parung gitu ya. Oke. Apa yang akhirnya membuat Bung Edwin mantap menikahi? Saya berpikir waktu itu kan satu faktor usia juga. Ya. Ya kan? Artinya pacarannya 2 tahun ya pada waktu 2 itu ya? tahun, ya. Artinya udah benar-benar nambah umur ya? Ya nambah kan, masuk ke usia 33 kan. Kalau saya menikah. Saya pikir udah ini cocok lah. Iya. Cocok. Iya. Saya. Oke. Dan membawa keluarga besar menghadap. Ya, saya ngomong sama mama sama papa saya kan, ini saya udah punya calon nih. Ya udah ajak ke rumah. Saya ajak dia ke rumah juga, perkenalkan sama mama saya. Oh, pertama dibawa dulu ke rumah. Karena mama saya kan tugas di Tangerang. Tugas Tangerang. Tugas Tangerang, oke. Tugas Tangerang. Iya. Saya kenal, mama saya udah kenal juga. Iya. Nah, setelah itu baru papa saya kenal Ambon. Oh. Baru kita ke rumahnya. Iya. Berangkat ya? Ya. Padahal tahu nih ya, artinya tuh dari pihak papanya sebenarnya nggak menerima ya. Iya, papanya nggak terima. Tapi hajar terus, terus. bawa keluarga, bener-bener, waduh, mantep bener. Tapi saya nggak ngomong kayak orang tua saya juga, bapaknya nggak suka, saya nggak ngomong juga. Oh, nggak ngomong juga? Nggak ngomong juga. Pokoknya pertemukan. Iya, saya nggak ngomong juga, saya biar aja. Dan bagaimana pertemuan pertama pada saat itu? Berjalan baik, walaupun papanya kan nggak terlalu respect juga sebenarnya kan. Ya, nggak terlalu banyak ngomong lah ya. Tapi kalau mamanya kan welcome, ngobrol apa segala macam. Kalau papanya kan ya, biasa-biasa saja. Jadi yang lebih menyambut keluarga besar Bung Edwin pada saat itu dari pihak calon mertua mama ya? Iya, Wow. lebih welcome aja mamanya itu. Langsung berbicara soal pernikahan pada saat itu? Iya, betul. Berbicara.
bercanda pernikahan, terus kapan mau sanjit, ya kan ada tenis tuh kan, Ya. sanjit, mau serahan kapan, di situ kita bicarakan. Oke. Harinya, tanggalnya kita bicarakan. Dari pihak keluarga nggak masalah ya pada saat itu. Nggak masalah. Orang Ambon mengikuti tradisi Chinese nih. Nggak masalah. Mantap. Nggak masalah. Ikutin semuanya ya. Iya. Tradisi-tradisinya ya. Iya. Termasuk katanya ya harus di rumah ya. Iya. Bukan di gedung ya. Iya, di rumah. Kita ikut aja. Ya, oke. Dan karena ini sudah akan menikah, berarti pacar Bung Edwin yang dulu udah selesai ya? Iya, selesai. Saya putusin. Mantap. Akhirnya memantapkan satu pilihan, yaitu Ibu Elia. Iya, betul. Akhirnya pemberkatan gereja. Iya. Ya, pemberkatan gereja dan tinggal di rumah mertua awalnya ya? Awalnya tinggal di rumah mertua. Bagaimana tinggal di tempat mertua nih? Biasanya kan, waduh agak sungkan, risih. Memang saya sungkan juga. Iya benar kan? Karena kan nggak ngobrol sama mertua lagi. Padahal udah jelas-jelas jadi mantu ini ya? Dia ngobrol sama saya seadanya aja. Kalau saya tegur, Pak, ya udah gitu. Nggak ngobrol lagi. Wow, diperlakukan seperti bukan siapa-siapa ya. Padahal udah jelas-jelas jadi mantu. Iya. Tinggal di rumah. Iya. Tapi saya cuek aja. Terus memberikan yang terbaik ya. Iya, Artinya itu terus menyapa. Saya siapa aja. Mengasihi Iya. seperti itu ya. Dan akhirnya kenapa memilih keluar dari rumah mertua? Karena saya pikir kan kita kan keluar kan harus mandiri. Betul. Kita kan harus mengatur, kita punya keluarga sendiri, menata keluarga, makanya ambil keputusan untuk keluar. Kontraknya pada saat itu kontrak rumah. Iya, akhirnya berani keluar ya. Keluar karena itu kan saya kerjakan di daerah Pamulang. Kita kontrak rumah dekat juga sama tempat kerja. Akhirnya ya udah biar dekat gitu ya. Iya, biar dekat. Oke. Dan berarti menikah di umur kurang lebih 32 pada saat itu ya? Iya, masuk 33. Masuk 33. Ibu Elia? Ibu Elia itu 25 ya? 25. Oh, ya 25. Ya, cukup lah udah artinya sudah secara umur udah cukup dewasa lah ya. Dan bagaimana setelah pernikahan? Apakah sosok Ibu Elia seperti yang Bung harapkan? Sebenarnya dia tetap baik. Dia tetap baik. Tetap baik. Seperti yang pertama ketemu. Pertama kali ketemu. Tetap baik. Ya. Setahun 2 tahun keluarga aman-aman saja. Nggak ada masalah. Masuk tahun ketiga udah mulai kacau. Saya yang kacau. Bung Edwinnya yang kacau. Saya yang kacau. Kalau menurut kesaksian Ibu Elia karena pergaulan. Iya, pergaulan. Pergaulan di kerjaan. Di luar kerjaan. Di luar kerjaan. Pergaulan kan sama ya teman-teman sesuku kita juga. Iya. Artinya itu ya iya terbiasa mabok Ya, seperti itu ya. Mabok. Duduk ngobrol, mabok. Bisa temperamen apa segala macam kan. Iya. Ribut sama orang yang begitu. Tapi ini setelah menikah atau sebelum menikah memang juga sudah sebelum seperti. menikah juga udah. Cuman Ibu Elia nggak tahu. Nggak tahu. Wah, rapi nih ya. Iya, rapi. Sebelum menikah memang udah kacau juga. Memang udah asli, memang udah kacau. Artinya memang udah tukang mabok gitu. Cuman nggak tahu Ibu Elianya. Nggak tahu, Ibu Elia nggak tahu sama sekali. Wow. Karena saya kan manis-manis aja kan. Oke, Ambon manis ya. Iya. Manis-manis aja gitu. Jadi di tahun ketiga mulai jadi diri sendiri. Iya. Pulang malam. Malam saya mulai kasar sama dia itu. Karena memang aslinya kasar. Iya, aslinya memang kasar. Ya, aslinya akhirnya ya udah jadi diri sendiri nih di tahun yang ketiga. Iya. Ketiga, tahun keempat, tahun kelima terus pergaulan makin hari makin tidak begitu baik lah pergaulan. Iya, tapi ke gereja katanya ya. Rajin. Ada mesbah keluarga. Karena memang latar belakang keluarga saya kan memang mesbah. Oh, jadi Orang tua saya. Oh. Itu pagi malam mesbah terus. Jadi memang udah dilatih. Dilatih untuk itu. Dan memang ya rutin
rutinitas memang. Ke bawah sampai Ke bawah. Bung Edwin berkeluarga. Ke bawah. Wow. Ke bawah. Tapi mabuk jalan terus. Mabuk jalan terus. Kalau Natal, Tahun Baru, tetap saya kumpul orang juga mabuk. Natal? Hari Natal, Tahun Baru, mabuk. Wah, itu hari yang sangat sakral bagi umat Kristen, mabuk tuh ya? Mabuk itu. Dan istri tahu ya? Ya, di depan istri. Dia tukang masak. Masak dia. Saya bilang, kamu masak. Teman-teman saya mau datang. Undang semua ke rumah ya? Undang. Minum. Wow. Sampai mabuk semua baru pulang. Ini Bung Edwin yang traktir semuanya ya? Iya, saya traktir semua. Mabuk. Hari biasa pun kalau teman-teman saya, ada nggak? Ada. Ayo ke sini. Minum, saya kasih mabuk juga. Oke. Mabuk juga. Ini akhirnya udah mulai terang-terangan ya, berani terang-terangan ya, ya udah gitu ya. Udah suami istri, udah nggak mungkin nutup-nutupin lagi gitu ya. Dia larang saya, tapi saya nggak peduli. Saya nggak mau tahu, pokoknya mau larang berapa kali, tetap saya panggil mabuk di rumah. Minum di rumah. Makan di rumah. Puluhan orang biasa kumpul kan. Puluhan orang ya? Puluhan orang kumpul. Berarti anak-anak, kan punya 2 anak ya? Ngelihat dong mereka. Ada artinya ya di rumah itu ya. Iya. Pesta minuman biasa, Natal, Tahun Baru. Oke. Tidak ada tahun tanpa terlewat itu. Tidak berpikir ke depannya, aduh bagaimana nanti kedua anak ini melihat seperti ini, masa depan mereka seperti apa? Waktu itu pikir sama sekali. Tidak pernah pikirkan, karena memang dasarnya waktu saya tahun 1994 ke Jakarta, ya kan, saya udah masuk dalam pergaulan yang buruk. Oke. Ya kan? Kita lu kerja pun, gajian pun, perhitungan harus minum. Oh. Tiap bulan begitu. Oke, jadi memang udah pergaulan ya? Pergaulan. Udah benar-benar kacau ya? Kacau. Tapi orang tua Bung Edwin tahu nggak kalau Bung Edwin nakal? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga? Nggak tahu. Ibu saya juga nggak tahu, bapak saya nggak tahu. Oh, taunya anak baik-baik? Tahu baik-baik saja. Wow. Oke. Ya, dan luar biasanya istri tidak cerita loh sama mertua ya? Beda. Tidak cerita. Jadi aman ini posisi. Aman. Pulang pagi aman. Dan pulang pun aman. Kemana kalau pulang pagi, Bung? Ya itu sama teman-teman ngobrol, minum. Kadang-kadang kita karaoke. Wow. Sama teman, sama klien. Karena secara keuangan artinya cukup ya? Iya. Artinya berkelimpahan ya? Ada, cukup untuk itu. Wow. Kita kan sering bohongin istri kan. Oh. Dapat uang sekian, kasih aja sekian. Nggak usah kita kasih semua. Oke. Dibohongin terus juga. Istri dibohongin juga. Ya. Udah kasar dibohongin. Bohongin. Wow. Oke. Tahu nggak kalau istri sering menangis, Bung? Saya tahu. Dia kadang-kadang bangun berdoa, kadang-kadang jam 1 pagi. Kadang-kadang jam 3 pagi. Nangisnya, kalau saya bilang, ngapain kamu cengeng-cengeng kamu? Nah, doa-doa nangis aja kamu. Karena memang saya waktu itu kan mungkin masih di bawah intervensi roh lain kan. Iya, betul. Nah, saya keburu dia mau doa nangis, bodo amat. Saya nggak anggap. Ya. Pulang subuh-subuh itu bawa kunci sendiri apa dibukain pintu? Saya telepon dia, tolong buka pintu, saya mau pulang. Saya bilang, kalau saya pulang, kamu senyum-senyum aja, nggak usah bikin muka ini. Kalau kamu bikin muka marah sama saya hajar kamu. Oke. Begitu dulu saya kan. Iya. Makanya kalau pulang tetap aman, buka pintu, senyum-senyum aja. Iya. Nggak marah-marah. Dan dia nggak pernah marah sama saya, nggak pernah marah. Dia nggak pernah marah. Ya, artinya tuh dia terus mengasihi ya. Terus mengasihi. Tidak ada marah sama saya. Tidak pernah maki-maki saya, tidak pernah kasar sama saya. Nggak. Cuma diingatkan aja, kamu kalau bawa orang minum terus ke sini, kalau ada orang meninggal bagaimana? Oh iya. Itu doang. Tapi saya nggak peduli, saya bawa orang minum terus di rumah. Oke. Berarti tetangga-tetangga udah pada tahu berarti? Pasti tahu. Kan banyak orang kan. Nggak peduli? Nggak peduli. Oke. Ya.
Dan makin jadi katanya. Iya, betul. Makin gila kata istri itu, Iya. Bung, makin makin taringnya tuh makin keluar. Iya, makin keluar. Wow. Sama sekali tidak ada kepikiran untuk berubah pada saat itu, Bung. Tidak ada. Tapi KDRT enggak ya? Melakukan pemukulan enggak ya? Saya pemukulan enggak, tapi verbal memang tajam. Wah. Jadi nusuk ya secara kata-kata tuh Iya. kasar ya. Kasar saya ancam juga. Oh, ancam-ancam bagaimana, Bung? Saya ancam, pokoknya kamu jangan macam-macam sama saya. Waduh. Berarti istri itu hidup dalam ketakutan juga Nah, ya? Saya bilang pokoknya kalau saya kamu diam aja, nggak usah banyak ngomong. Wow. Makanya mungkin takut juga. Iya, tertekan. Kan? Wow. Oke. Bukan cuman kepada istri, tetapi kedua anak juga Bung kasar ya? Saya kasar, dan saya udah pukul, Rek. Oh, kalau anak pukul ya? Saya pukul juga pakai rotan, pakai gesper, saya pukul. Saya pukul satu kali. Berulang kali saya pukul. Jadi kalau mereka salah sedikit hajar. Saya ajar. Dulu saya ajar. Mereka nangis dong. Nangis saya ajar terus. Wah ya, karena menurut Ibu Elia ya anak pertama sangat kepahitan. Betul. Sampai harus ke psikolog. Iya. Oh, karena dipukul. Saya pukul juga. Nggak peduli ya mau anak cowok, anak cewek hajar. Sama aja. Sama. Oke. Wow, jadi mereka itu benar-benar ya pasti sangat-sangat dendam. Iya. Ya, terutama yang anak cewek ya karena aduh ini aku kan artinya perempuan kok Iya. kok seperti ini. Ya, dipukul, dihajar ya. Oke, dan tidak menyesal. Tidak. Biasa aja. Biasa aja. Wow. Dan apa yang membuat Pak Edwin akhirnya mulai mengalami perubahan? Karena kan setelah 12 tahun didoakan katanya. Setelah 12 tahun didoakan mulai sedikit ada jamahan Tuhan. Apa yang membuat Bung Edwin pada saat itu mengalami sesuatu dengan Tuhan atau bagaimana? Jadi saya kan ikut gereja di gereja istri. GBI WTC Family Oh ya, di BSD. iya. Kebetulan di sana kan setelah saya ikut ada program visi satu. Dari situ kan kita dibimbing, Iya. ya kan, untuk menjadi manusia yang mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Nah, saya ditawarin sama istri saya, udah kamu ikut aja deh. SPK dulu, masih SPK, belum TC ya, SPK. Saya pengen ikut Kristus. Saya bilang, enggak, kamu ikut sendiri aja, saya nggak mau ikut. Oh, kalau sendiri nggak mau ikut? Bukan, saya nggak mau. Oh. Nggak mau. Karena saya berpikir kalau saya ikut program ini, nanti saya nggak bisa ngumpul lagi, saya nggak bisa Oh, iya. pagi, nggak bisa, saya udah pasti nggak bisa. Karena saya udah hubungan dengan Tuhan kan, didoakan hamba Tuhan kan. Nggak bisa mabok lagi nih. Nggak bisa. Wah, berarti susah melepaskan dunia yang lebih mencintai dunia lama ya? Iya. Kalau saya pikir kalau saya bertobat, berarti saya nggak bisa perbuatan aneh-aneh lagi nih. Ya. Oke. Tapi di hari Minggu itu pas program itu, hari Iya. pertama mau jalan, Iya. hari Minggu saya ingat itu pagi, Iya. saya lagi di luar. Saya bilang, kamu ikut nggak? Saya bilang, nggak, kamu ikut sendiri, saya nggak mau ikut. Tapi Roh Kudus bicara di telinga saya pada saat itu. Edwin, kamu harus ikut. 3 kali. Edwin, kamu harus ikut. Oh, Edwin, kamu harus ikut. Bung dengar suara Tuhan. Iya, lembut dan sangat jelas di telinga saya. Wow. Saya dengar itu. Akhirnya Di tahun ikut. 2017. Akhirnya saya lompat. Saya kan di halaman. Saya lompat, saya bilang, istri saya ikut. Saya ikut SPK. Istri bilang, katanya nggak mau ikut. Saya bilang, tadi Roh Kudus bicara di telinga saya. Edwin, kamu harus ikut. Edwin, kamu harus ikut. Ya. Akhirnya saya ikut Oke. program itu. Program itu ya. Itu awalnya ya. Awal, Dan akhirnya menerima materi-materi. mulai terima materi. Hari pertama, saya terima materi. Saya langsung merenungkan, wah ternyata saya jahat juga diri saya kan.
Kok baru sadar Iya, jahat? jahat. Baru sadar ya? Ya, setelah dibimbing kan, oh ternyata saya jahat, ternyata saya nih orang Kristen tapi saya tidak mentaati perintah Tuhan Ya. dalam hati saya. Ya. Dan itu selama kurang lebih 3 bulan itu air mata saya menetes terus. Duh. Ini jarang-jarang ini ya? Iya, saya merenungkan. Waduh, ternyata saya selama ini hidupnya saya udah salah arah saya nih. Setelah bimbingan kan, salah arah saya. Satu kali semua orang sudah duduk, saya masih berdiri. Karena kan didoakan sama hamba Tuhan kan. Iya. Saya masih berdiri, mereka duduk semua, saya nggak tahu. Oh. Karena saya masih terbawa dalam perenungan. Lah kenapa saya seperti ini dulu? Iya. Dulu begitu. Iya. Udah ikutlah proses itu. Jadi di bulan ketiga itu kita ikut CG pelepasan. Iya. Open gathering. Iya. Pelepasan. Disitulah saya juga menangis merang-rang juga tuh. Ini jarang-jarang ini ya? Iya. Saya merang waktu pelepasan itu. Ya karena teringat akan Iya. perlakuan pasti Ingat. teringat kepada Iya. istri dan anak-anak. Iya, saya teringat. Ya kan bagaimana Bung Kasar pukul anak-anak. Iya. Saya teringat itu. Wah. Disitulah mulai terjadi proses awal pemulihan. Iya. Awal. Ya. Setelah itu berjalan, udah saya udah mulai stop. Ya, kan? Teman-teman saya bingung sama saya. Klien saya juga bingung. Wah. Ayo kita karaoke, kita ini. Saya nggak mau. Ah, kamu munafik. Ya. Saya nggak mau, saya udah bertobat, saya nggak mau. Begitu lagi. Stop saya nggak mau minum. Saya mau ke karaoke, saya nggak mau lagi, saya stop saya. Wah. Terus itu. Iya. Pasti agak susah karena kan digoda terus. Iya. Godaan pasti datang. Saya mulai bertahan. Saya sudah tidak mengajak orang-orang lagi Natal lagi untuk minum lagi. Tahun baru udah stop, semua saya stop. Kalau saya dapat bimbingan di TC01 itu kan, Iya. sebagai itu. Iya. Saya baru sadar seperti orang terbangun dari mimpi kan. Iya. Oh ternyata selama ini saya jalanin Ya. salah besar, saya berdosa saya. Sebagai kepala rumah tangga nggak berfungsi, sebagai bapak, sebagai suami, gagal semua. Gagal. Saya baru sadar situ. Memang secara keuangan mencukupi. Iya. Tetapi dari fungsi sebagai suami, sebagai papa itu enggak. Iya. Tidak berjalan sebagaimana mestinya. Disadarkan di situ. Disadarkan di situ. Lalu kemudian ada program lagi, ada TC lagi. Ada TC lagi, Sekolah Doa Pujian Penyembahan. Saya masuk lagi di situ. Tuh. Oke. Baru kan diajarkan situ dibimbing negara, ternyata banyak hal yang saya tidak tahu juga tentang Tuhan. Ya karena selama ini asik dengan dunia. Iya, saya asli dengan dunia. Akhirnya saya berpikir, waduh repot saya juga kalau saya nggak bertobat, bahaya kan buat diri saya kan. Ya. Terjadi proses pemulihan terus. Proses pemulihan terjadi terus. Ya. Saya mau tinggalkan semua, saya tinggalkan. Tapi teman-teman saya nggak percaya juga. Nggak percaya. Nggak mungkin kamu udah bertobat. Mereka minuman, nggak mau, saya nggak mau minum lagi. Soalnya nggak mau, saya nggak mau lagi. Saya udah stop. Wah, oke. Karena saya kan pikir, hamba Tuhan sudah doain saya. Kalau saya ulang lagi, ya masalah buat saya pikir gitu kan. Ya, masa balik lagi ke kemuntahan, Iya. ke lumpur. Saya nggak mau. Akhirnya terjadi proses pemulihan ketika saya lulus, selesai sekolah SDP, Sekolah Doa Pujian Penyembahan itu. Ya. Lalu saya bilang ke istri saya, mari kita ikut pendoa saja. Oke. Ya kan? Kenapa memilih menjadi pendoa? Saya yakin bahwa memang Roh Kudus yang tuntun. Karena Roh Kudus pasti tahu bahwa saya memang belum juga mampu kalau saya tidak lebih lagi ke jenjang lebih tinggi. Oke. Pasti saya yakin Roh Kudus tahu kalau memang saya Iya. tidak ikut pendoa, bisa juga saya kembali lagi terjerumus. Iya, karena ya iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsa yang dapat ditelannya. Iya. Siapa yang dapat ditelannya? Yang lagi lemah. Iya. Artinya kalau kita lemah, lagi kondisi tidak dekat sama Tuhan, ya jatuh. Balik lagi. Makanya banyak orang mengaku sudah bertobat, kok balik lagi? Balik lagi. Udah bersaksi kemana-mana bertobat loh, Iya. kok balik lagi? Ya itu tadi.
Jadi saya masuk ke level itu. Wow, Dan ini divisi itu, di divisi 2 kita dibimbing, dibentuk juga secara luar biasa oleh pembimbing kita ya. Di sana ada ketua divisi 2-nya, ada wakil ketua divisi 2-nya, ada kepala-kepala pasukannya. ya, Ya kan? wah, ini akan berperang ini karena Iya. kan berdua itu berperang. Betul. Hanya kita dibentuk. Ya, Kemudian mulai lagi kan, oh ternyata ada khotbah-khotbah dari gembala-gembala kita juga. ya, Tiap minggu, saya sekarang, ternyata saya harus belajar dengan hati. ya. Dan akhirnya pelan-pelan mengalami perubahan ya. Perubahan. Minta maaf nggak sama istri pada saat itu? Saya minta maaf sama istri. Bahkan saya cuci kaki istri sama anak-anak, saya cuci kaki mereka juga, saya peluk kaki mereka, saya minta maaf. Minta maaf sama mereka semua. Saya minta maaf. Karena saya sadar betul bahwa saya salah. Ya, Saya merendahkan diri saya untuk itu. ya. Karena ya secara psikologi kan kedua anak terganggu. Iya, terganggu. Bahkan anak pertama sudah menyarankan mamanya untuk meninggalkan Bung Iya. Edwin. Betul. Karena sangat jahat sekali di matanya. Dan akhirnya Bung Edwin tahu kan kalau yang pertama ke psikolog ya. Iya. Dikasih tahu sama istri. Ya. Terjadi pemulihan ya. Terjadi pemulihan. Akhirnya menjadi kepala rumah tangga yang sebagaimana mestinya. Bagaimana mestinya. Seorang papa yang sebagaimana Iya. mestinya. Saya berjanji saya juga tidak mau pukul anak-anak. Saya tidak mau kasar sama mereka. Sampai sekarang saya udah mau. Saya stop. Total saya stop. Wow. Kok bisa? Ya, itulah karena saya makin hari makin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya. Semakin rajin baca firman, saya ternyata aturan-aturan kan harus Iya. kita lakukan seperti sebagai seorang imam, nabi, dan raja dengan tengah kehidupan keluarga. Betul. Selama ini saya tidak menjalankan apa yang menjadi fungsi saya kan. Betul, betul. Iya. Tidak menjalankan itu. Ya, hanya cuma sekedar ya kasih uang aja. Iya. Jadi semua itu formalitas saja kan, ibadah juga formalitas saja. Yang penting orang lihat kita ke gereja kan. Iya. Berarti Bung Edwin dan istri saat ini sama-sama menjadi seorang pendoa di gereja ya? Iya. Wow. Jadi bisa dikatakan bertobat di umur berapa, Bung? Saya Karena kan setelah 12 tahun katanya. bertobat Didoakan. itu 2017, berarti umur sekitar 47 Ya, ya. oke. 47. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada mustahil. Ya. Karena kan melihat istri juga yang tidak pernah membantah ya. Tidak pernah. Dia selalu tunduk, menghormati. Ya. Dia tidak pernah meninggalkan. Ya. Wow. Dimenangkan dengan perlakuannya juga ya. Ya. Melihat bagaimana perlakuan istri kepada Bung Edwin. Dulu saya nggak pernah mendengar dia yang ngomong apapun masuk kiri keluar kanan, saya nggak tahu. Dulu. Tapi sekarang dia ngomong saya udah dengar. Belajar menjadi Ya. suami yang dengar-dengaran ya. Saya dengar. Karena kan begitu kan. Artinya kita mau ngerti atau enggak yang penting dengar. Saya dengar sekarang. Saya dia ngomong saya dengar. Sekarang saya mau ikut, saya mau belajar untuk dengar apa yang dibicarakan sama dia. Apa yang ngomong sama dia. Dulu nggak mau. Masuk kiri keluar kanan. Wow. Roh Kudus berhasil mengubahkan. Ya. Karena memang Tuhan itu nggak akan pernah gagal untuk menjamah dan mengubahkan hidup kita. Ya, amin. Kalau kita mau juga. Kalau kita mau. Ya. Dan bersyukurlah Bung Edwin diberikan seorang istri yang benar-benar penolong dan pendoa. Ya. Ya, karena ada beberapa pernikahan di luar sana mengalami seperti ini, ya udah tinggalin langsung. Ya. Ya, bahkan dia ngadu sama keluarga besar intervensi, Ya. cerai. Pisahkan karena ya anaknya tersakiti, terluka. Ya, betul. Ya. Tetapi luar biasa, istri Bung Edwin tidak pernah cerita ya. Dia ya inilah sebenarnya kalau sudah menikah ya bertanggung jawab dengan pilihan hidup, jangan ngadu-ngadu terus ke keluarga. Sudah menjadi ya pilihan hidup Ya. untuk berkeluarga gitu. Ya hadapi persoalan apapun yang terjadi. Banyak-banyak mengampuni dan banyak-banyak mendoakan. Kadang-kadang saya renungkan, wah ternyata saya ya kan Kristen dari kecil. Ya. Tapi kenapa kualitas rohani saya kok
tidak begitu baik. Ya. Iya kan, lebih baik istri saya punya kualitasnya. Ya. Harusnya kan kita sebagai kepala keluarga, kita yang lebih bagus karena kita imamnya. Kita nabi, raja di keluarga gitu kan, harusnya kita. Gitu. Tetapi istri malah lebih ya. Lebih. Tapi it's okay. Akhirnya istri memenangkan. Bisa memenangkan saya. Ya, menjadi keluarga yang wow, saksinya Tuhan. Karena lewat kesaksian ini menjadi kekuatan bagi yang lain. Bahwa ya jangan jadi suami yang kasar, jangan jadi suami yang tidak menghargai istri, tidak mengasihi anak-anak, ya, hidup pesta pora, kemabukan. Itu semuanya hanya kesia-siaan. Sampah. Ya, sampah. Yang sama sekali tidak berguna. Ya, yang hanya akan menghancurkan keluarga, pernikahan. Ya, menghancurkan istri, menghancurkan pasangan, menghancurkan anak-anak. Akhirnya mereka tumbuh menjadi anak-anak yang hidup dalam kepahitan, ya. Bahkan sampai anak perempuan pernah berkata tidak akan menikah ya, karena saking bencinya sama laki-laki. Semua laki-laki sama. Wah, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Bung Edwin ya. Benar-benar seorang Ambon yang kasar bisa mengalami pertobatan hidup. Diberkatilah Bung Edwin dan Ibu Elia beserta dengan kedua anak menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi keluarga yang memasyurkan nama Tuhan sampai ke ujung dunia. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, setiap hari Minggu jam 4 sore, Dulos Production mengadakan ibadah Minggu di Hotel Haris Lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Setiap hari Minggu aku ada di sana. Bagi yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, mari bergabung. Dan bagi Bapak Ibu, teman-teman yang rindu bersaksi di podcast Kana seperti Bung Edwin, hubungi kami lewat DM Instagram Dulos Production, atau TikTok Dulos Production, atau Facebook Dulos Production. Kesaksian hanya seputar pernikahan dan tinggal di wilayah Jabodetabek. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan NPD mengalami gangguan kepribadian atau kejiwaan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Pasangan kembali ke keyakinan yang lama tidak boleh bercerai. Pasangan di penjara seumur hidup tidak boleh bercerai. Pasangan kasar, ya, suka mukul, tidak boleh bercerai. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Nekat bercerai atau diceraikan, pilihan cuma ada dua. Yang pertama sendiri seumur hidup. Yang kedua berdamai dengan pasangan. Mari terus kita dukung podcast Kana dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang tertera di layar handphone atau di layar TV Bapak Ibu masing-masing. Sampai ketemu lagi di podcast Kana berikutnya. Say no to divorce.